Saya, Fitria, akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan struktur periode unsur. Yang pertama ada hukum triade yang dicetuskan pada tahun 1829 oleh Johann Wolfgang Dobereiner. Ia menyatakan bahwa pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Dobereiner menyimpulkan bahwa unsur-unsur dapat dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok 3 unsur yang disebut triade. Unsur yang di tengah mempunyai AR rata-rata dari jumlah AR kedua unsur yang mengapitnya. Jadi, apabila unsur-unsur dalam satu triade disusun berdasarkan kemiripan sifatnya, maka sifat atau massa atom relatif unsur kedua merupakan rata-rata dari massa atom unsur pertama dan unsur ketiga. Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 kolom yang memuat unsur. Unsur pertama ada Li, unsur keduanya Na, dan unsur ketiganya K. Nomor massa dan nomor atom Na yaitu 23 dan 11 merupakan hasil rata-rata dari unsur pertama dan unsur ketiga. Contohnya nomor massa Na yaitu 23. Itu merupakan hasil dari 7 ditambah 39 dibagi 2 yaitu 23. Kemudian nomor atom Na yaitu 11. Dihasilkan dari 3 ditambah 19 dibagi 2 yaitu 11. Nah, hukum triade ini memiliki kelemahan, yaitu ada beberapa unsur yang tidak dalam satu triade memiliki sifat yang mirip. Kelebihannya yaitu adanya keteraturan setiap unsur yang sifatnya mirip. Yang kedua ada hukum oktav yang dicetuskan pada tahun 1864 oleh John Alexander Reina Newlands. Ia menyatakan bahwa pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Setiap unsur berubah secara teratur. Unsur pertama mirip dengan unsur ke-8, unsur kedua mirip unsur ke-9 dan seterusnya. Penggolongan ini tidak berlaku untuk unsur-unsur yang massa atomnya besar. Jadi, Newlands mengemukakan hipotesis atau teorinya bahwa menyusun unsur itu berdasarkan kenaikan massa atomnya, di mana unsur pertama mempunyai kemiripan sifat dengan unsur ke-8, unsur kedua dengan unsur ke-9, dan seterusnya. Adapun kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya adalah hukum oktav ini hanya berlaku untuk unsur dengan AR ringan, dan masih terdapat beberapa oktav yang isinya lebih dari 8. Kelebihannya, Newlands ini adalah orang yang pertama kali menunjukkan bahwa unsur-unsur kimia bersifat periodik. Yang ketiga ada hukum Mendeleev yang dicetuskan pada tahun 1869 oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev. Ia menyatakan bahwa unsur-unsur disusun menurut kenaikan massa atom relatif. Unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal disebut golongan. Unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur horizontal disebut periode. Jadi, sifat unsur itu merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Sifat tertentu akan berulang secara periodik apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Nah, tabel periodik yang ia temukan ini namanya tabel periodik bentuk pendek. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah sifat fisika dan sifat kimia unsur dalam satu golongan itu mirip dan berubah secara teratur. Valensi tertinggi dalam satu unsur sama dengan nomor golongannya. Kemudian kekurangannya adalah panjang periode tidak sama dan sebabnya tidak dijelaskan. Beberapa unsur tidak disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Yang keempat ada sistem periodik modern yang dicetuskan pada tahun 1913 oleh Henry Moseley. Ia menyatakan bahwa sistem periodik modern disusun berdasarkan kebalikan nomor atom dan kemiripan sifat. Lajur-lajur horizontal yang disebut periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Lajur-lajur vertikal yang disebut golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat. Jadi, apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya, maka sifatnya akan berubah secara teratur. Nah, sistem periodik modern ini terdiri dari
golongan yang diberi tanda nomor 1 sampai 18. Unsur-unsur golongan A yang disebut golongan utama dengan nomor 1 sampai 2 dan 13 sampai 18. Unsur-unsur golongan B disebut golongan transisi dengan nomor 3 sampai 12. Sistem periodik modern tersusun atas 7 periode. Nah, sistem periodik modern ini kelebihannya adalah jika menggunakan kenaikan massa atom yang letaknya terbalik, ternyata jika dilihat berdasarkan nomor atomnya, letaknya itu sudah urut. Tabel periodik unsur, yaitu tabel yang memuat unsur-unsur. Nah, yang namanya tabel itu kan ada kolom dan baris. Bisa kita lihat di kolom yang mendatar. Ini adalah kolom yang menunjukkan golongan. Di sini ada golongan 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Nah, untuk baris menurun ke bawah ini menunjukkan periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bisa kita lihat di tabel ini, setiap sel atau kotak-kotaknya ini mempunyai warna yang berbeda. Unsur yang diberi warna biru muda berwujud padat. Semua logam kecuali Hg atau raksa berwujud padat. Unsur yang diberi warna merah muda itu berwujud gas. Semua unsur dalam golongan 8A berwujud gas dan disebut gas mulia karena unsur-unsur tersebut sangat stabil dan sangat sulit untuk bereaksi. Unsur yang diberi warna oranye itu berwujud cair. Unsur yang diberi warna kuning merupakan unsur buatan. Unsur buatan itu adalah unsur yang sengaja dibuat oleh manusia untuk berbagai keperluan. Kita lihat di dalam setiap sel ini, selain ada singkatan nama unsur, di sini juga ada nomor-nomor di dalam kotak. Contohnya unsur zinc atau Zn. Di dalam kotak itu ada nomor 30, 2, 65,37, 906, 419,5, 7,14, ada AR 3D10 4S2, dan ada nama unsurnya yaitu seng. Kita lihat di dalam sel atau kotak Zn ini, untuk nomor 30 itu adalah nomor atom. Nomor atom adalah jumlah proton pada suatu unsur. Setiap unsur pasti memiliki nomor atom yang berbeda. Kemudian nomor 2 adalah tingkat oksidasi. Tingkat oksidasi itu banyaknya elektron yang dilepas atau diterima dalam pembentukan suatu molekul atau ion. Nilainya bisa positif atau negatif. Tingkat oksidasi juga disebut bilangan oksidasi atau disingkat bilox. Kemudian nomor 906 itu menunjukkan titik didih. Titik didih adalah temperatur saat unsur mulai menguap dan mendidih. Unsur yang diberi warna biru muda pada tabel periodik ini memiliki titik didih yang sangat tinggi, sedangkan unsur yang diberi warna merah muda pada tabel periodik ini memiliki titik didih yang sangat rendah. Kemudian nomor 419,5 ini menunjukkan titik leleh. Titik leleh adalah temperatur saat unsur berwujud padat berubah menjadi cair pada tekanan 1 atmosfer. Ketika suhu mencapai titik leleh, maka unsur tersebut berada dalam kesetimbangan antara wujud padat dan cair. Kemudian nomor 7,14 ini menunjukkan massa jenisnya. Massa jenis merupakan kerapatan benda pada suatu unsur. Kemudian nomor 65,37 ini menunjukkan massa atom. Massa atom adalah massa isotop tertentu dari unsur tertentu. Massa atom sama dengan massa atom relatif atau berat atom. Kemudian singkatan unsur Zn ini merupakan lambang. Lambang adalah singkatan dari nama unsur tersebut. Dasarnya adalah menggunakan bahasa Inggris. Seperti di sini seharusnya zinc. Lambang biasanya terdiri dari 1 atau 2 huruf yang diawali dengan huruf kapital. Untuk unsur yang belum ditentukan namanya atau belum ditemukan, digunakan 3 huruf sebagai lambangnya. Contohnya itu adalah ununtrium.
yang berlambang UUT, tapi tidak ada di dalam tabel periodik ini. Nomor atomnya adalah 113. Kemudian untuk Ar3D10 4s2 itu menunjukkan struktur elektron dari zinc. Struktur elektron adalah susunan elektron-elektron pada sebuah unsur. Struktur elektron disebut juga konfigurasi elektron. Yang terakhir ada seng, itu adalah nama. Nama menunjukkan nama unsur tersebut. Bisa dalam bahasa Indonesia dan bisa juga dalam bahasa Inggris. Nama unsur-unsur pada tabel periodik ini menggunakan bahasa Indonesia. Saya Siti Nurmalistia Rahayu, NPM 2019 135000485. Unsur-unsur utama. Semua golongan utama atau golongan A berakhir di blok S dan P. Kita ambil contoh untuk golongan 1A dengan nama lain golongan alkali, ditandai dengan konfigurasi elektron Ns1. N di sini tuh maksudnya kulit, dan 1 di sini itu menunjukkan bahwa unsur tersebut berada di golongan 1A. Untuk golongan kedua sama seperti golongan yang pertama dengan nama lain alkali tanah, konfigurasi elektronnya Ns2. 2 di sini menunjukkan unsur tersebut berada di golongan 2A. Untuk golongan 3 hingga golongan 8 sedikit berbeda karena terdapat blok S dan blok P pada konfigurasi elektronnya. Untuk golongan 3A dengan nama lain boron ditandai dengan konfigurasi elektron Ns2np1. Mengapa terdapat blok P? Karena maksimal jumlah elektron pada blok S yaitu 2, sehingga dilanjutkan penempatan elektron pada blok P. Untuk menghitung golongannya, tinggal kita jumlah elektron pada blok S dan blok P-nya. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti unsur berada di golongan 3A, seterusnya hingga golongan 8A yaitu gas mulia dengan konfigurasi elektron Ns2np6. Tinggal kita jumlah elektron pada blok S dan blok P-nya. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Yang biasa disebut golongan 8 itu adalah golongan yang stabil. Unsur-unsur transisi atau dikenal dengan golongan transisi atau golongan B. Golongan B sama seperti golongan A, terdapat 8 golongan yaitu golongan 1B hingga golongan 8B. Dengan konfigurasi elektron pada blok S dan blok D. Untuk golongan 3B, kita mulai dengan 3B. Konfigurasi elektronnya yaitu N-1D1NS2. N di sini itu kulit. Nah, untuk menentukan golongan bisa kita lihat dari jumlah elektron di blok D dan blok S. Bisa kita jumlah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Untuk golongan 4B sama 2 ditambah 2 sama dengan 4. Untuk golongan 5B sama 3 ditambah 2 sama dengan 5. Untuk golongan 6B sedikit berbeda pada konfigurasi elektronnya, yaitu N-1D5NS1. Mengapa D5S1? Karena untuk menstabilkan orbitalnya. Jadi salah satu elektron pada blok S dipindahkan ke blok D sehingga D5S1. Bisa kita jumlah 5 ditambah 1 6. Golongan 7B sama seperti golongan sebelumnya. Golongan 8B juga sama. Untuk golongan 1B dan 2B itu sedikit berbeda. 1B di sini konfigurasi elektronnya N-1D10NS1.
D10S1. Berarti kan 10 ditambah 1, 11. Berarti kita ambil angka belakangnya, yaitu 1. Berarti golongan 1B. Untuk golongan 2B, konfigurasi elektronnya N-1D10NS2. Total elektronnya yaitu 12. Berarti berada di golongan 2B. Struktur elektron yang stabil adalah orbital penuh atau setengah penuh. Orbital di sini nanti akan dipelajari dalam bab bilangan kuantum lebih jelasnya. Yang kedua, berdasarkan struktur elektron, unsur-unsur dalam susunan berkala dibagi dalam 4 kelompok atau 4 blok, yaitu ada unsur-unsur blok S, blok P, blok D, dan blok F. Untuk unsur-unsur yang masuk blok S dan blok P disebut unsur golongan A atau golongan utama. Sedangkan unsur-unsur blok D disebut unsur-unsur transisi atau golongan B. Kecuali untuk triade besi platina disebut golongan 8. Unsur-unsur blok F disebut unsur-unsur transisi dalam atau unsur tanah jarang. Unsur-unsur transisi dalam dibagi menjadi 2, yaitu unsur-unsur 4F disebut lantanoida, unsur-unsur 5F disebut aktinoida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Maulana, NPM saya 2019-13500-462. Di sini saya akan membahas materi sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama itu ada jari-jari atom. Dalam satu golongan, semakin ke bawah jari-jari atom, maka nilainya itu semakin besar. Dalam satu periode, semakin ke kanan jari-jari atom, maka nilainya semakin kecil. Yang selanjutnya ada energi ionisasi. Dalam satu golongan, energi ionisasi semakin ke bawah, nilainya itu semakin kecil. Dalam satu periode, energi ionisasi semakin ke kanan, nilainya itu semakin besar. Yang C atau ketiga ada keelektronegatifan. Dalam satu golongan, semakin ke bawah keelektronegatifan, semakin kecil nilainya. Dalam satu periode, semakin ke kanan keelektronegatifan, maka nilainya semakin besar. Yang D ada afinitas elektron. Dalam satu golongan, semakin ke bawah afinitas elektron, semakin kecil. Dalam satu periode, semakin ke kanan afinitas elektron, semakin besar nilainya. Yang E, kelogaman. Dalam satu golongan, semakin ke bawah sifat kelogamannya semakin bertambah. Dalam satu periode, semakin ke kanan sifat kelogamannya semakin berkurang. Yang F, sifat-sifat lainnya. Dalam satu golongan, semakin ke bawah sifat asam berkurang dan sifat basa bertambah. Semakin ke bawah, daya oksidasi semakin lemah dan daya reduksi semakin kuat. Dalam satu periode, semakin ke kanan sifat asam bertambah dan sifat basa berkurang. Semakin ke kanan oksidasi semakin kuat dan daya reduksinya semakin lemah. Cara menentukan golongan dan periode. Yang kita ketahui, golongan itu jumlah elektron pada kulit terluar, sedangkan periode jumlah kulit elektron terluar. Pertama, kita bahas golongan utama atau golongan A. Contoh pertama yaitu Na dengan nomor atom 11. Pertama, kita harus menjabarkan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Na dengan nomor atom 11 berarti konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Untuk mencari golongan, kita lihat kulit terluar atau kulit terbanyaknya berada di 3s1. Kita lihat elektron yang berada di blok S-nya yaitu 1. Berarti unsur tersebut berada di golongan 1A karena S itu termasuk golongan A atau golongan utama. Untuk periode bisa kita lihat kulit terbanyak atau kulit terluarnya yaitu 3, berarti periode ketiga. Contoh kedua,
unsur S dengan nomor atom 16. Sama seperti contoh pertama, kita jabarkan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Sudah jelas konfigurasi elektronnya. Kulit terluar atau kulit terbanyaknya itu 3 dengan blok S dan blok P. Nah, untuk golongannya tinggal kita jumlahkan elektron yang berada di blok S dan blok P, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Berarti unsur tersebut berada di golongan 6A. Periodenya bisa kita lihat kulit terluar atau kulit terbanyaknya yaitu 3. Berarti periode ke-3. Untuk golongan transisi atau golongan B, ambil contoh unsur Ti dengan nomor atom 22. Sama seperti golongan utama atau golongan A tadi, kita jabarkan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Sudah dijabarkan, bisa kita langsung mencari golongan dan periodenya. Untuk golongan, kita lihat dari kulit terbanyak atau kulit terluarnya, yaitu elektron berhenti di blok S dan blok D. Elektron yang terdapat di blok S yaitu 2 dan di blok D yaitu 1. Tinggal kita jumlah 2 ditambah 1 berarti 3. Berarti golongan dari unsur tersebut yaitu 3B. Dengan periode sama seperti golongan A sebelumnya, yaitu kita lihat kulit terbanyak atau kulit terluarnya yaitu 4. Berarti periodenya 4. Sifat logam, non-logam, dan metaloid. Di sini saya membagi menjadi beberapa kategori, yaitu ada kenampakan, bentuk, massa jenis, dan konduktivitas listriknya. Untuk logam memiliki kenampakan mengkilap, non-logam itu buram, dan metaloid itu mengkilap. Untuk bentuknya, logam itu padat, non-logam itu gas, dan metaloid itu padat. Untuk massa jenis, logam itu tinggi, non-logam itu rendah, dan metaloid pun rendah. Untuk konduktivitas listriknya, logam itu tinggi, non-logam itu rendah, sedangkan metaloid itu sedang. Contoh soal nomor 1. Suatu unsur memiliki konfigurasi elektron Ar 4s2 3d10 4p5. Unsur tersebut terletak pada golongan. Sudah jelas konfigurasi elektronnya, berarti kita tidak perlu mencarinya lagi. Langsung ke mencari golongan. Bisa kita lihat kulit terluar atau kulit terbanyaknya itu di sini 4. 4 itu menduduki blok S dan blok P dengan jumlah elektron di S2 dan di P5. Tinggal kita jumlahkan 2 tambah 5 yaitu 7. Berarti unsur tersebut berada di golongan 7. 7 apa? A atau B? Cara mengetahuinya dari kulit terbanyaknya berhenti di blok S dan blok P. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, blok S dan blok P itu termasuk golongan utama atau golongan A. Berarti unsur tersebut berada di golongan 7A dengan periode keempat karena kulit terluar atau kulit terbanyaknya itu 4. Berarti berada di periode keempat.